kelompok 2 dari kelas 10 LPPK itu mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Natalsia Martini. Saya Rania Andrea Putri. Saya Tenang Muhammad Daya. Saya Rania Mendinas. Dan saya Rania Putri. Daftar isi 1. Pengertian 2. Ciri-ciri 3. Kekurangan dan kelebihan 4. Syarat 5. Jenis 6. Contoh. Pengertian perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas dalam bahasa Belanda adalah Namensgenootschap. Dalam bahasa Inggris, Limited Liability Company adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang dimilikinya. Modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan dan perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Ciri-ciri perseroan terbatas. 1. Didirikan untuk mencari keuntungan usaha. 2. Pendiriannya diatur dalam undang-undang. 3. Memiliki fungsi ekonomi dan komersial. 4. Modal perusahaan diperoleh dari obligasi dan saham yang dijual. 5. Pemimpin utama PT adalah direksi. 6. PT tidak memperoleh fasilitas dari negara. 7. Kekuasaan tertinggi di perusahaan PT ditentukan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. 8. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang mereka tanam. Dan 9. Pemilik saham PT mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen. Kekurangannya adalah 1. Pendirian PT perlu biaya yang besar. 2. Pendirian PT cenderung lebih susah dibandingkan dengan jenis badan usaha lain. 3. PT akan dikenakan pajak. 4. Tidak sedikit para pemegang saham sering menganggap perusahaan merahasiakan keuntungannya. Kelebihan PT-nya adalah 1. PT berbadan hukum sehingga kelangsungan hidupnya bisa terjamin walaupun nantinya ada pergantian pemilik. 2. Setiap pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. 3. PT bisa memperluas usaha dengan mudah karena bisa mendapatkan modal tambahan. 4. Pemindahan saham kepada pemegang saham lainnya bisa dilakukan dengan mudah. Syarat-syarat cara membuat PT. 1. Tahap pendirian PT. Syarat membuat PT. 1. PT didirikan oleh 2 orang atau lebih. 2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham saat PT didirikan. 3. Modal dasar pendirian PT sebesar 20 juta. 4. Menyerahkan bukti lampiran minimal 50% dari modal yang ditempatkan melalui rekening bersama para persero. 2. Tahap pengesahan PT. Syarat pengesahan PT. 1. Menyerahkan modal yang ditempatkan minimal 25% dari modal dasar pada suatu rekening atas nama perusahaan PT yang sudah didirikan. 2. Melampirkan bukti setoran dan akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam jangka waktu 60 hari. 3. Tahap pendaftaran dan pengumuman. Syarat PT didaftarkan pada panitia pengadilan yang jangka waktunya 30 hari. 2. PT akan diumumkan dalam berita negara dalam jangka waktu 30 hari atau setelah kedatangan wakil PT untuk melakukan pendaftaran PT. Perseroan terbatas juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu perseroan terbatas tertutup. Perseroan terbatas tertutup adalah jenis yang tidak melakukan kegiatan jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Biasanya modal mereka dapatkan dari kalangan tertentu saja yang sudah mengenal satu sama lain. Misalnya keluarga, sahabat, kerabat, dan semacamnya. Contohnya Bakri Group, Sinarmas Group, dan Salim Group. Yang kedua yaitu PT terbuka atau TBK. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, jenis ini melakukan aktivitas penawaran saham dengan terbuka. Artinya masyarakat bisa membeli sahamnya melalui pasar modal. Perusahaan ini sering disebut juga dengan PT yang sudah go public atau IPO, Initial Public Offering. Contohnya Bank Sentral Asia, Telkom, dan Skim. Untuk yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan publik adalah jenis yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal setor sesuai dengan ketentuan peraturannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal, saham perseroan publik harus dimiliki minimal 300 orang dengan jumlah modal yang disetorkan sebesar 3 juta rupiah. Dan yang keempat yaitu perseroan terbatas perseorangan. Perseroan terbatas perseorangan adalah perusahaan yang seluruh sahamnya hanya dimiliki atau dipegang oleh satu individu saja. Dia jugalah yang akan berperan langsung sebagai direktur. Artinya orang tersebut mempunyai kekuasaan tunggal dan menguasai seluruh wewenang direktur atau RUPS. Yang
Yang kelima ada perseroan terbatas domestik. Seperti namanya, perseroan terbatas domestik adalah jenis yang sudah berdiri dan menjalankan segala operasionalnya di dalam negeri, sehingga harus mengikuti semua aturan yang berlaku di Indonesia. 6. PT kosong. Perseroan terbatas kosong adalah perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum mempunyai kegiatan yang dilaksanakan untuk keberlangsungan perusahaan. 7. PT asing. Sebaliknya, jenis ini adalah perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri atau negara lainnya. Alhasil, mereka wajib mengikuti dan menjalankan segala peraturan yang berlaku di negara tersebut. Contoh PT menurut jenis bisnis sesuai kegunaan. 1. Farm Utility, PT Kayu Mebel Indonesia, PT Prima Orbit Lestari, PT Kayu Sengon Industri, PT Hanse Blue Indonesia, dan lain-lain. 2. Place Utility, PT IKEA, PT Hero Supermarket, TBK, PT Bank Mandiri, PT Pertamina, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Berlian Lautan Sejahtera. 3. Position Utility, PT Harta Dinata Abadi TBK, PT Lotus Lingga Pratama, PT Astra Autoparts TBK, PT Indomobil Sukses Internasional. 4. TAM Utility, PT Indonesia Air Asia, PT Pertamina, PT Transkon Jaya, PT Adi Sarana Armada, PT Bareska, PT Sarana Investasi Nusantara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.